dari awal syahadat, ya Bapak Ibu, karena ini terus berhubungan Bapak Ibu. Setelah syahadat, pengenalan, baru turun perintah ibadah salat. Betul ya Bapak Ibu? Karena ibadah tanpa mengenal yang disembah maka akan sia-sia, ya. Dan ibadah harus diawali dengan pembersihan. Yang kemarin mudah-mudahan sudah kita terapkan di dalam amaliyah kita sehari-hari, bahwa untuk menghadap kepada yang maha suci, Allah hanya menerima yang hanya suci saja. Artinya zahir pun batin kita harus mampu mensejajarkan, mengembalikan kesucian yang Allah titipkan kepada insan kamil mukamil. Lalu setelah itu, sebelum menapaki ibadah, yang awal dikatakan sholat, haruslah kita mampu mengisi ibadah itu. Jangan sampai ibadah hanya seperti benda mati saja. Ibadah jangan sampai seperti patung saja. Ibadah jangan sampai kita lakukan mati-matian tetapi tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Ibadah tidak diterima, tidak dikatakan sah di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nilai suatu amal ibadah ataupun kebaikan bukan dilihat dari banyaknya jumlah yang dikerjakan, atau tidak melihat tingginya dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Karena ketika seorang hamba menilik amal ibadah kebaikannya, contohnya ya sholatnya, puasanya, zakatnya, atau umroh serta hajinya, ketika disandarkan kepada diri, maka akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh amat disayangkan dan jangan sampai terjadi kepada kita. Karena dikatakan seluruh ibadah tanpa ada ruhnya maka akan sia-sia. Jadi sebelum mengerjakan sholat, haruslah kita mampu mengenali sir daripada ibadah itu sendiri yang dikatakan ikhlas. Nah, malam ini sebelum menginjak kepada seluruh amal ibadah kebaikan, maka kami akan menghaturkan kajian bab ikhlas. Apa yang dikatakan ikhlas menjadi ruhnya ibadah, karena tanpa ikhlas maka kebanyakan manusia secara syariat fikihnya yang dikhawatirkan menimbulkan rasa takabur, menimbulkan sifat riya, hingga lahirlah sifat ujub. Karena seseorang ketika tidak melandasi segala suatu amal ibadah kebaikannya dengan sir ikhlas, maka seakan-akan ia merasa yang paling banyak sholatnya, yang paling banyak zikirnya, yang paling kuat sholat istiqomah di sepertiga malamnya, yang paling istiqomah di seluruh ibadah-ibadah sunnahnya. Dia merasa sudah aman daripada siksa api neraka, karena dia sering
menolong orang dan berbuat kebaikan. Merasa, karena tidak dilandasi dengan sir daripada ikhlas itu sendiri. Karena kebanyakan manusia menjalankan amal ibadah dan kebaikan menginginkan tuntutan, menginginkan harapan, menginginkan hasil kepada yang ditujunya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum memahami sirnya daripada ikhlas itu sendiri. Dan ini yang mengkhawatirkan, karena seseorang yang tanpa mendasari keikhlasan, maka mereka akan terjerumus kepada syirik kafiul kahfi, syirik yang sangat amat halus dan tersembunyi, Bapak Ibu, nggih. Karena yang menjadi contoh ialah ketika kita menjalankan ibadah yang pertama, sholat, tanpa mendasarkan ikhlas, maka di dalam sholat pun tidak bisa kita tumak ninah. Tumak ninah ialah tenang di dalam menghadirkan kolbu atau hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu melihat kodrat irodatnya yang berdiri tegak menyatakan akbarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.